Kita hari ini akan berdiskusi tentang struktur atom. Nah, oke. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini lancar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Baik, anak-anak semua kemarin Pak Hasso sudah kasih ini ya, materinya ya, tentang struktur atom. Nah, sekalian nanti kita akan ada tugas nih. Teori-teori atom sederhana. Pada saat itu atom adalah sel yang paling kecil, ya. Kemudian muncul elektron, dan tahun 1911, sekitar hampir 100 tahun yang lalu ya, itu muncullah konsep tentang planet. Jadi atom itu seperti benda-benda yang mengelilingi pusat atom, sama seperti planet yang bumi kita mengelilingi apa nih, anak-anak? Matahari. Oke, seperti itulah. Nah, kemudian baru 1 tahun ternyata di situ ditemukan berarti konsep atom sudah berkembang. Tidak dalam satu struktur yang sama, tapi kita lihat jumping elektron atau bisa bergerak di struktur atau di orbit yang berbeda-beda. Nah, kemudian tahun 1920 kita tahu tentang konsep kuantum, di mana di situ adalah sebaran elektron dan sebagainya. Dan tahun 1927 yang sampai sekarang dipakai juga sama, sebetulnya hampir kembali ke 1913, yaitu bahwa ada tentang elektron, ada tentang proton, dan ada orbit-orbitan yang dimana elektron tadi bisa berpindah sesuai dengan tingkat energi yang berbeda. Nah, masih ingat tentang tabel periodik? Ya, di situ ada isinya apa sih? Kumpulan-kumpulan dari unsur-unsur ya, unsur-unsur kimia yang ada di bumi ya, gitu ya. Totalnya ada 100 lebih ya, 104 atau 108. Nah, sebetulnya ini orang pertama kali nih yang membuat dan mengklasifikasikan periodic table. Kita sebut dengan namanya adalah Dmitri Mendeleev, dari seorang Rusia, gitu ya. Nah, dia sebetulnya mengklasifikasikan unsur ini nggak sembarangan. Tentunya tadi berdasarkan dari konfigurasi elektronnya yang tadi ya. Jadi setiap atom punya konfigurasi elektron dan dia letakkan itu secara berurutan. Ada pola-polanya. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam periodic table itu? Kita lihat ada 118 elemen atau unsur gitu ya. Yang kita lihat di mana unsur-unsur ini nomor atomnya bertambah. Gitu ya. Mulai dari nomor 1 yang paling kecil yaitu hidrogen, kemudian sampai nomor 118 gitu ya. Totalnya di mana mereka tidak berurutan satu persatu, tapi berurutannya adalah sesuai dengan kulit elektronnya, gitu ya. Jadi jumlah kulit elektronnya kita lihat, jadi masing-masing punya pola yang berbeda. Nah, periodic table kalau kita lihat 2 rows below, itu kita lihat di sini masing-masing punya lantanid dan akinid, ya. Di situ adalah lebih kepada elemen-elemen artifisial, artinya elemen-elemen yang dibuat oleh manusia. Kita langsung masuk ke tugas kita hari ini, ya. Kalau tadi kita sudah pelajari tentang atom, molekul, kemudian arrangement-nya, gitu ya, pengaturan kulit-kulit atom, dan kemudian periodic table. Nah, ini tugasnya kita bikin grup ya, 2 orang nih ya. Nanti Pak Hasso akan masuk di tiap grup, kita berdiskusi. Nah, apa tugasnya? Kalian pilih satu elemen, satu unsur saja dari periodic table yang mana kalian sukai, gitu ya. Nanti dari satu unsur itu kalian jelaskan lebih detail, ya. Kita akan mencoba untuk melakukan diferensiasi konten. Nah, kalau tadi kita udah melakukan belajar yang sama secara umum, sekarang tugasnya kalian melakukan diferensiasi karena setiap kelompok pasti berbeda nanti. Jadi kalian memilih satu elemen, kemudian kalian pecahkan elemen itu dalam konfigurasinya. Kulit keberapa, ada berapa kulit yang ada di sana, berapa elektronnya, gitu ya. Kemudian kita hubungkan dengan teori Niels Bohr. Bagaimana sebetulnya pergerakan dari setiap elektron yang ada di dalam elemen tersebut. Nah, kemudian kita juga belajar tentang kuantum teorinya dari setiap elemen yang kalian pilih. Kemudian bagaimana gunanya elemen tersebut, ya, di kehidupan sehari-hari, dan kemudian misalkan ada bahayanya, kalian juga bisa untuk mengeksplorasi,
Jadi nanti yang kedua, kita coba melakukan diferensiasi produk. Kalian boleh membuat tugasnya dalam berbagai macam bentuk ya. Bisa video, bisa poster, bisa apapun. Nanti bahasa akan diskusi di masing-masing grup. Kita milih natrium. Natrium, kenapa tuh natrium? Ada alasan khusus nggak? Karena natrium itu menurut kita adalah unsur yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Paling dekat dengan kehidupan Iya, paling mudah ditemui oleh kita. Oke, salah satu contohnya apa itu? Garam dapur. Natrium klorida, garam dapur. Oke, nanti produknya kalian mau seperti apa nanti? Rencananya mau buat poster sih Pak. Mau poster ya? Iya. Oke, mau poster 2D atau 3D nih? Rencananya? 2 dimensi. Dua dimensi ya, oke. Kira-kira pakai apa nanti? Pakai software apa kalian melakukannya? Kita suka pakai Canva juga, Pak. Iya. Senang Canva ya? Pakai Canva. Oke, baik. Oke, kelompok 2 nih, mau ngambil unsur apa nih yang dipilih? Untuk kelompok 2 kita memilih unsur litium. Litium. Wah, keren banget tuh litium. Kenapa nih alasannya memilih litium? Oke, untuk saya dan kami berdua ini memilih litium karena litium ini salah satu elemen yang sering kali digunakan di kehidupan sehari-hari. Bahkan sekarang pun kita ini menggunakan litium di HP kita Oh, HP ataupun kita. di mikrofon yang saya pegang ini menggunakan baterai yang menggunakan elemen litium di dalamnya. Oke, jadi baterai ya. Ya, baterai. Baterai litium ini termasuk yang sekarang lagi ngetren ini baterai mobil ya. Mobil listrik gitu ya, atau sepeda motor listrik ini kita semua pakai litium. Oke, seru banget. Oke, nanti kalian produknya apa nih? Mau bikin apa nih? Kalau dari kami mau bikin produknya kayak video edukasi gitu. Video. Iya, jadi nanti video nanti kita menjelaskan juga disertai dengan animasi yang visualisasikan litium biar bisa mudah dipahami oleh viewersnya nanti. Oke, jadi video menunjukkan visualisasi tentang litium. Keren banget ya, nanti terutama kalian bisa mencoba memvisualisasikan tentang konfigurasi elektronnya di sana ya. Iya. Seru banget nih litium ini, dan ini pasti banyak dipakai ini dan banyak berguna untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Unsurnya kita pilih aluminium, Pak. Aluminium, oke. Iya. Kenapa tuh? Jadi kelompok kita itu pilih aluminium karena pemanfaatan unsur aluminium itu sangat sering digunakan di kehidupan sehari-hari, Di Pak. kehidupan sehari, Seperti betul. misal di rumah ya, paling mudah itu kita bisa melihat dari panci, sendok, garpu, nah itu terbuat Oke. dari aluminium gitu. Oke. Termasuk juga banyak loh ya, sepeda kita, aluminium, Iya. motor kita juga beberapa Peralatan-peralatan. banyak sekali alat-alat rumah tangga ataupun alat-alat yang kita pakai sehari-hari menggunakan aluminium, sama dengan litium tadi ya. Iya. Sebetulnya menarik sekali. Oke, produknya apa nih kalian? Produk kita PowerPoint, Pak, tapi nanti ada animasinya gitu. Jadi PowerPoint yang ada animasi-animasinya gitu ya. Oke, pastikan itu ada animasinya gitu, karena itu juga nanti audiensnya adalah teman-teman kalian. Iya. Jadi bagaimana itu menjadi lebih menarik, terutama nanti kalian menggambarkan bagaimana aluminium itu juga dipakai di beberapa alat-alat yang kita gunakan, dan bagaimana struktur atom aluminium, kenapa itu ringan dan kuat. Anak-anak semuanya, tadi kita udah menyelesaikan materi hari ini tentang struktur atom dan periodic table, dan kalian sudah mendapatkan tugas. Ada pertanyaan mungkin? Oke, silakan. Ya. Untuk tenggat waktu pengumpulan tugas ini kapan ya, Pak? Tenggat waktunya saya beri waktu 1 minggu dari sekarang gitu. Jadi hari ini adalah hari Selasa, jadi kita akan kumpulkan di Selasa depan ya. Saya tunggu sampai malam, nggak apa-apa. Nggak harus di jam sekolah. Jadi kalau Pak saya masih pulang sekolah masih harus mengerjakan, nggak apa-apa. Jadi kita tunggu 1 minggu ya dari sekarang. Oke. Untuk tugasnya ini, apakah kami harus mempresentasikan di kelas atau cukup dikumpulkan saja ya, Ya, Pak? kalian harus mengumpulkan Selasa depan. Kemudian mulai hari Rabu kan kita ada pelajaran kimia lagi, masing-masing presentasi. Ya, satu kelompok saya beri waktu 5 menit aja, jangan lama-lama gitu ya, karena kita cukup banyak gitu. Jadi 5 menit aja. Kemudian 5 menit sesi tanya jawab. Jadi yang lain boleh bertanya, boleh mengkonfirmasi, boleh ada yang nggak jelas, silakan melakukan konfirmasi. Jadi tetap dikumpulkan, kemudian besoknya kita akan presentasi masing-masing. Dua-duanya ikut maju ya, jadi jangan satu aja, dua-duanya tetap ikut maju.